Fenomena yang lain dalam kinematika partikel adalah ini, gerak lurus beraturan, dimana untuk nilai percepatannya adalah 0. Kita bisa lihat grafik V terhadap T. Berarti karena nggak ada percepatan, jadi ya V-nya tuh konstan gitu. Berarti V akhir sama dengan V awal dong kalau kayak gitu ya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal. Nah, beda halnya dengan grafik X terhadap T. Kalau grafik X terhadap T, dia punya fungsi ini. Set, garis lurus gitu. Dimana X itu sama dengan V0 dikalikan dengan T. Ini didapatnya rumus dari yang biasa kalian ketahui sebelumnya. Yang mana ayo? V sama dengan X per T ya tadi. Berarti kalau ditanya X sama dengan V dikalikan dengan T, tergantung V-nya itu adalah V0, berarti biasanya V awal ya. Itu kalau tentang garis gerak lurus beraturan. Kalau kalian pernah dengar juga apa? Gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang yang mau dibahas. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ini fenomenanya banyak banget. Biasanya di kendaraan-kendaraan gitu kan, untuk menghitung kecepatan, grafik, dan lain sebagainya ya. Ini biasanya ada di percepatan konstan. Jadi biasanya A-nya itu konstan. Misalkan ini ada grafik V terhadap T, maka kita bisa tulis ini adalah percepatan. Apa nih kalau percepatan ke atas? Jadi ada dua ya. Grafik V terhadap T itu ya, yang A-nya kalau ini berarti dipercepat. Ada juga yang satu lagi gimana? Grafik V terhadap T, A-nya diperlambat. Yang ngebedain dipercepat dan diperlambatnya gimana sih? Pertama dilihat dari grafik, yang kedua dilihat dari persamaan berikut ini nih. Coba kita rincikan kalau kayak gitu. Kita punya persamaan ini. Persamaan apa nih? Percepatan sesaat ya. Kok percepatan sesaat? Percepatan rata-rata maksudnya. Dimana percepatan rata-rata itu A rata-rata sama dengan VT dikurangi V0 atau V akhir dikurangi V0 dibagi dengan T akhir dikurangi T0, atau bisa kita sebut juga ini adalah percepatannya. Jika T0 itu sama dengan 0, maka kita bisa tulis A sama dengan VT ya kan, dikurangi V0, ininya habis dong, jadi T aja. Berarti kita bisa jabarkan di sini bisa terdapat VT-nya. VT sama dengan apa? V0 ditambah A dikalikan dengan T. Jadi yang membedakan grafik ini ya, V akhir sama dengan V0 ditambah AT ini nih tanda ini. Berarti kalau plus itu dipercepat, berarti nanti ada 2 minus AT. Kalau plus itu dipercepat, tandanya ya, kalau itu berarti yang minus itu diperlambat. Itu yang ngebedain. Dua ini maksudnya. Grafiknya bukan cuma V terhadap T aja, tapi ada beberapa hal lain lagi. Tapi semuanya berawal dari sini nih. Dari rumus percepatan rata-rata. Ingat-ingat ini, kita punya persamaan ini. VT sama dengan V0 ditambah AT. Berarti dari sini kita bisa dapetin apa lagi selain VT? V0 ya. Berarti kalau V0, VT dikurangi A dikalikan dengan T. Kita punya dua persamaan ini. Dari dua persamaan ini kita akan berhubungan langsung sama grafik GLBB jarak terhadap waktu kalau nggak salah di slide selanjutnya, oke? Nah, iya benar. Biar sama deh, jangan X ya, jangan S, saya ganti T aja. Nah, kok T?
X. Secara garis besar kalian pasti dapat persamaan ini dong kalau mau ngebahas posisi. Tapi gimana caranya dapetin persamaan ini? Kita jabarin sekarang. Pertama kita tadi punya persamaan apa? Di slide sebelumnya. Ini ya, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Terus kita juga punya persamaan kecepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata itu nilainya adalah V rata-rata sama dengan X2. Kok X2? Bentar, saya takut salah nih. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kita punya persamaan X awal, X akhir. X akhir dikurangi X awal dibagi T akhir dikurangi T awal, atau ini ya, delta X dibagi dengan delta T. Selain kita punya persamaan ini berdasarkan kecepatan rata-rata secara statistik, berarti kita bisa gunakan ini dong. Berapapun jumlah kecepatan, itu nanti dia dibagi dengan jumlahnya sendiri. Misalkan kalau kecepatannya ada 2, berarti kita bisa tulis V2 V akhir Vt ditambah dengan V0 terus dibagi 2. Nah, ini juga termasuk ke dalam kecepatan rata-rata. Selain kita punya rumus yang ini ya. Kita coba pakai yang ini aja biar lebih memudahkan. Kita masukin ke persamaan yang mana nih? Yang ini ya. Masing-masing ada Vt. Di sini ada Vt, di sini juga ada Vt. Kita masukin ke persamaan yang ini aja ya. Yang ini yang warna hijau. Berarti kalau kayak gitu Vt kita ganti jadi V0 ditambah A dikali T ditambah V0 lagi dibagi dengan 2 ya. Ini masing-masing V0 V0-nya kita gabungin. Jangan lupa ini ada T-nya di sini. Jadi di sini kita tulis T juga. Nah, berarti ini masing-masing dikali T sebenarnya. Jadi 2 V0 ditambah A dikali T dikuadratin, di sini dibagi 2, di sini juga dibagi 2. Jadi sama dengan ini kita bisa coret. Jadinya V0 ditambah A dikali T kuadrat. Nah, setengahnya lupa. V0 ditambah setengah AT kuadrat. Oke, dirapihin dulu ya. Dapat ya, samaan persamaannya sama yang di sini. Jadi itu didapetinnya dari situ. Oke. Sebenarnya ada banyak versi yang gimana caranya bisa membuktikan persamaan ini. Ada yang pakai persamaan yang ini seperti yang saya bilang, ada juga yang pakai persamaan yang ini nih. Ada yang pakai persamaan yang ini. Coba dulu kalau misalkan kalau pakai persamaan yang ini gimana? Jadi kan T-nya dianggap 0, T0-nya dianggap 0, terus kemudian nanti kita cari XT-nya berapa. Ini ada 2 versi sebenarnya. Kita bisa cari di banyak hal, tapi ini yang paling simpel sih menurut saya. Pakai persamaan kecepatan rata-ratanya yang ini. Oke. Nah, berdasarkan grafik yang ini juga ada X terhadap T itu bergantung terhadap A, dimana kalau grafiknya percepatannya besar daripada 0 berarti grafiknya itu gini, tapi kalau A kurang daripada 0 grafiknya jadi ke bawah gitu.
Coba kita lihat dulu, takut ada yang salah nulis. Bener ya. Kurang apa coba? Ini kurang T di sini. Jadi kan ini masing-masing dikaliin T ke sini ya, masing-masing dikaliin T juga ke sini. Jadi ini ada T-nya di sini. Kelewat. Nah. Jadi sama. Saya kecilin gambarnya, maksudnya saya mau bikin lagi persamaan yang lain. Itu kan kalau diketahui nilai ini ya, nilai VT. Tapi kalau yang diketahuinya nilai V0, jadi kayak gimana ya? Kita back dulu. Ini kan kalau diketahui VT, ini kan nilai sama dengannya kayak gini, V0. Kalau ditanya V0-nya, berarti kita pakai persamaan yang ini. Awalnya dari situ. V0 sama dengan VT dikurangi A dikalikan dengan T. Kalau kayak gitu, berdasarkan percepatan rata-ratanya, VT ditambah V0 dibagi dengan 2 ya. Kita masukin ke persamaan yang ini. Ditulis di sini. Jadinya VT ditambah dengan VT dikurangi A dikali T, jangan lupa dikali T, per 2. 2 VT dikalikan dengan T minus AT kuadrat per 2. Jadi kalau kayak gitu, ini 2 dicoret, tapi ini sisa 2 juga di sini ya. Ini maksudnya sama kayak ini, pernya tuh ada 2. Jadi VT kuadrat dikurangi setengah AT kuadrat. Nah, beda ya. Ini masing-masing sama untuk mencari posisi, tapi yang satu saat diketahui VT, yang satu saat diketahui V0. Jadi maksudnya adalah kalian tinggal utak-atik di sini aja. Persamaan awalnya itu dari sini, dari percepatan rata-rata karena A-nya itu konstan. Nah, sekarang kita coba kalau ini diketahui VT-nya berapa, kalau ini V0-nya berapa. Kalian tinggal utak-atik di situ. Oke deh. Kita coba hal yang baru lagi. Boleh kalian minum dulu, makan dulu, di-pause dulu videonya sambil dilihat-lihat. Jangan-jangan saya ada yang salah nulis. Boleh banget buat di komen ya. Pokoknya bedanya ini berdasarkan kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir untuk mencari posisi. Kalau yang ini untuk mencari posisi dari kecepatan awal. Bedanya dari mana? Bedanya ini tuh yang dipakai persamaan VT. Yang ini dipakai dari persamaan V0. Yap. X ya. Posisi. Boleh nggak sih kita jabarin lagi kalau posisi itu X2 min X1? Boleh. Jadi ini sebenarnya X2 min X1 boleh. Kalau disingkat X aja. Komponennya gitu ya. Semoga nggak bingung. Semoga bisa diulang-ulang lagi. Ya. Oke, mau dibenerin sedikit. Tadi sebenarnya saya sempat salah nulis. Jadi nulis di sini adalah VT kuadrat. Sebenarnya itu bukan VT kuadrat ya, karena VT di sini adalah kecepatan akhir. Jadi persamaan ini salah saya tulis. Harusnya menjadi VT di sini maksudnya adalah kecepatan akhir dikalikan dengan T dikurangi AT kuadrat ya per 2, atau boleh kalian sebut itu setengah ya. Seperti ini. Oke.
Kita coba latihan soalnya. Di sini udah diketahui ada sebuah motor yang mau menyeberang di sebuah persimpangan. Mau kemana nih motor nih? Berapakah waktu sebuah motor menyeberang suatu persimpangan sejauh 50 meter setelah lampu lintas. Oh, berarti kayak di mana ya kalau di Bandung? Di Jalan Soekarno-Hatta kali ya. Tapi itu lama banget sih lampu lalu lintasnya. Sabar. Motor menyeberang di suatu persimpangan sejauh 50 meter setelah lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Iyalah. Ya kan, masa merah ditabrak? Berubah menjadi hijau jika percepatan dari keadaan diam. Jadi dia punya percepatan nilainya 5 meter per second dari keadaan diam. Berapakah waktu untuk menyeberang? Berapa ya waktu untuk menyeberang? Ini kira-kira pakai persamaan yang mana? Persamaan GLBB ya. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kita punya posisinya di 50 atau X-nya 50, V0 nya 0 ya, dikalikan dengan T. Waktunya adalah berapa? Ada informasi waktunya? Belum ada, kan T-nya yang dicari. Jadi kita tulis aja T di sini. Ditambah setengah, percepatannya 5. Oke. T kuadrat. Itu yang dicari. 0 dikalikan dengan T ya 0. Berarti ini 50 sama dengan 0 ditambah setengah 5T kuadrat. 50 sama dengan setengah 5T kuadrat ya. Akarin ya. Diakarin dulu jangan. Enggak, ini bisa dikaliin ke sini dulu ya, kali silang dulu. Jadi 100 sama dengan 5T kuadrat. Kita mau cari nilai T-nya. Berarti T sama dengan 100 dibagi 5. Diakarin. 100 dulu dibagi 5. 20. Akar 20 berapa? Benar nggak? Oke, pelan-pelan dulu deh. Saya hapus dulu yang ini. Seratus sama dengan 5T kuadrat. 100 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. 20 sama dengan T kuadrat. Akar dari 20 sama dengan T ya. T akar 20 T kuadrat. Kita bisa tulis apa nih? Akar 20 aja cukup. Cukup ya. Pengen yang lebih spesifik, berarti kita bisa tulis akar dari 4 kali 5 ya. Sama dengan T. Kita bisa keluarin jadi 2 akar 5, satuannya apa? Second. Gitu. Mudah ya. Jadi motor menyeberang suatu persimpangan sejauh 5 meter. Nah, sesudah ada lampu hijau, dia berubah. Dari posisi diam, percepatannya 5 meter per second secara konstan. Berarti ada secara konstan, itu udah menunjukkan kalau dia gerak lurus berubah beraturan. Ini kita punya persamaan yang tadi kita udah dapetin, didapetin dari persamaan yang lain. Mudah banget ya.